Sahabatku, lalu bagaimana perkembangan sistem demokrasi di dalam negara kita? Sejarah mencatat setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, maka pemerintah secara resmi pada tahun 1950 memberlakukan sistem demokrasi parlementer, atau dapat juga dikatakan sistem demokrasi liberal. Kemudian dalam perjalanannya pada tahun 1959, sistem demokrasi parlementer diganti lagi dengan sistem demokrasi terpimpin, di mana semua kebijakan kekuasaan langsung dipantau oleh seorang presiden. Dalam perjalanannya, sistem demokrasi terpimpin telah menimbulkan banyak sekali kegaduhan, pertikaian tentang ideologi kebangsaan. Dan puncaknya pada tahun 1968 diganti lagi dengan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila. Hal ini bisa berlaku setelah pergantian kepemimpinan dari Insinyur Soekarno kepada Haji Muhammad Soeharto. Dan pada akhirnya Indonesia memasuki satu tahapan yang dinamakan tahapan pemerintahan Orde Baru dengan Presiden Jenderal Haji Muhammad Soeharto. Selama 32 tahun pemerintah Orde Baru telah menjalankan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan sejarah pun telah mencatat bahwa pada tahun 1997 melalui satu aksi besar dari mahasiswa dan para aktivis yang dinamakan dengan aksi reformasi sistem pemerintahan, hingga akhirnya kita harus menulis lagi satu kisah bahwa Presiden Republik Indonesia yang kedua, Haji Muhammad Soeharto, harus dilengsarkan secara paksa oleh mahasiswa dan para aktivis. Memasuki fase reformasi, rakyat mencurahkan semua harapannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Harapan-harapan yang dikemukakan rakyat agar terlaksananya satu sistem demokrasi yang lebih transparan, yang lebih akuntabel, dan lebih bermanfaat bagi atau berpihak kepada masyarakat diembankan kepada pemerintah Republik Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya ada fakta yang harus kita cermati. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah tidak hanya memuat pelimpahan sebahagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desentralisasi, tetapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga mengamanahkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah. Dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dari tahun 2004 sampai 2019. Tetapi fakta sebenarnya dan pil pahit yang harus dirasakan oleh masyarakat daerah bahwa 105 kepala daerah harus berurusan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah hasil pemilihan kepala daerah secara langsung. Pertanyaan kita, siapa yang salah dengan persoalan ini? Apakah rakyat harus disalahkan karena memilih yang salah? Ataukah ada sistem yang salah yang telah menjebakan rakyat untuk masuk dalam satu permainan politik dengan sistem demokrasi yang berbiaya mahal? Kita perlu mengkaji.
dan fakta menyatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah telah menghasilkan raja-raja kecil, penguasa-penguasa kecil pada tingkat daerah. Begitu mudahnya mereka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat daerah, dan begitu mudahnya mereka mengkhianati kepercayaan masyarakat daerah. Mereka dengan tidak segan-segan mengelola potensi-potensi daerah untuk memperkaya dirinya dan kelompoknya sendiri. Mereka dengan begitu mudah mengelola kekayaan-kekayaan daerah untuk memperkaya kelompok dan dirinya sendiri. Mereka begitu mudah mengelola potensi-potensi daerah dan kekayaan-kekayaan daerah dengan melibatkan cukong-cukong dari luar daerah tanpa melibatkan masyarakat daerah. Dan akhirnya masyarakat daerah hanya menjadi satu penonton yang setia. Sahabatku, saya sangat tertarik dengan sebuah ungkapan yang dikemukakan oleh Profesor Yas Rashid, mantan Menteri Otonomi Daerah, sekaligus salah seorang penggagas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam sebuah seminar di Yogyakarta, Profesor Yas Rashid menyampaikan kegundahannya atas pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah sekarang ini. Menurut Prof. Yas Rashid, pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah sekarang ini telah lari jauh daripada konsep Undang-Undang Otonomi Daerah yang sebenarnya. Konsep Undang-Undang Otonomi Daerah yang sebenarnya adalah satu upaya untuk mempercepat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah melalui pengelolaan potensi-potensi daerah secara langsung, pengelolaan kekayaan-kekayaan daerah secara langsung oleh masyarakat daerah.